Selamat siang kakak semuanya. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin ya kak, pada hari ini kita akan Zoom ya, Meet selama 1 JP. Kita ada 45 menit, tapi dengan materi yang lumayan banyak. Mohon izin ya kak semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Oke. Sehat. Saya yakin semuanya sehat. Apalagi guru olahraga. Ya. Dan tetap kakak jaga kondisi, jaga kesehatan. Dan lagi satu jangan lupa tugas dan tanggung jawab kakak tolong di stabilkan di LMS. Ya. Karena jangan lupa juga lihat due date dari tugasnya masing-masing itu diperlihatkan, diperhatikan. Nah, untuk itu kak ya. Hari ini kita akan membahas yang namanya RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Perencanaan tindak lanjut dari kita tentang pembelajaran yang akan kita bahas di modul 3. Nah, itu sebelum lanjut kita berdoa dulu kak ya, minta keselamatan sambil menunggu teman-teman yang kakak yang lain masuk Zoom. Kita berdoa dulu minta keselamatan agar pembelajaran hari ini bisa dilancarkan. Silakan yang mau pimpin doa. Baik, terima kasih Kak Fasil. Izin Ketua Kelas Kari, silakan. memimpin pada perkuliahan PKG hari ini. Kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing dengan tujuan agar kegiatan pada kelas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fasil. Terima kasih Kak Ari. Nah, saya izin ya kakak sebelum lanjut dari penerapan pembelajaran yang kemarin ya terkait dengan adanya kita merancang sebuah KBS itu sudah berjalan dengan baik. Saya harapkan nanti dari perencanaan itu bisa berjalan ya dengan harapan guru PJOK dapat menjamin penjaminan mutu dari peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Nah, maka dari itu dari perencanaan itu kita lanjutkan dengan rencana tindak lanjut untuk kita ke depan sebagai guru PJOK. Begitu. Saya izin ya kak, share screen ya. Sudah muncul kak? Sudah kelihatan? Belum. Sudah bisa? Oke, terima kasih. Baik kak. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu rencana tindak lanjut RTL. Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, kita akan membahas tentang RTL yang akan kita lakukan, yang kita rancang terkait dengan
metode pembelajaran yang kita terapkan di sekolah. Nah, namun dari kakak masing-masing mungkin sudah berpikir dan sudah mempunyai bayangan terkait dengan RTL nantinya yang kakak kerjakan di masing-masing sekolah gitu. Salam pembuka ya, seperti di awal dari yang sudah sampai yang terakhir juga sudah diterapkan ya. Kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengerti dengan adanya kegiatan maupun kesibukan, namun tetap konsekuensi kita sebagai peserta harus kita ikuti sesuai dengan acuan dan ketentuan yang ada. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ini adalah kunci utama dalam kita melakukan suatu penerapan pembelajaran dalam kegiatan kita di PJOK. Doa bersama sudah ya. Terus adanya kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand bila mana akan mau bertanya, dan yang terakhir, gangguan teknis itu adalah yang wajar bila mana situasi dan kondisi sinyal maupun cuaca yang ada di wilayah kakak itu sedang mengalami kendala. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ada 2 tujuan yang nantinya akan kita bahas terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Agenda kita pada hari ini adalah yaitu 1, pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, menyampaikan tujuan dan komitmen belajar. Refleksi awal, penyampaian RTL, mengantar tugas RTL, penilaian lini masa. 3, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana kakak mungkin sudah sering ya dan melihat penerapan kita dalam pembelajaran itu pasti ada pendahuluan. Pendahuluan, inti, dan penutup itu pasti berjalan di setiap kita melakukan sesi pembelajaran. Nah, dari pendahuluan ini kita ada yang namanya level persiapan belajar, yang dimana dari kesiapan belajar kakak sampai saat ini kakak bisa tulis di kolom chat levelnya itu dari 1 sampai 10 sudah berapa untuk persiapan belajar kita pada saat hari ini. Kakak bisa tulis di kolom chat. Hari 7
7. Surya 7, Kak Martiase 7. Sudi, Kak Sudi 7. Kakak yang lain? Kak Gustur 7. Yogi 7. Sabdo 7. Kak Dwi 7, semua 7. Kak Wipra 7. Coba sedikit Kak Yogi. Kenapa Kak Yogi persiapan belajarnya 7? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Jadi mohon izin untuk menjawab seberapa persiapan belajar dari level 1 sampai 10. Di sini saya menjawab 7 karena dalam persiapan belajar saya masih mungkin banyak kekurangan. Mungkin mulai dari rencana pembelajaran, terus mengatur waktu, dan mungkin juga masalah sarana prasarana. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan terkait level persiapan belajar saya yang yaitu 7. Mungkin itu Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Coba lagi satu, Kak Gustut. Kenapa 7? Kenapa enggak 9 atau 10? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Di sini saya menjawab persiapan saya itu di level 7. Nah, menurut saya dalam persiapan TP dan pelaksanaan itu masih belum sinkron. Karena ada beberapa faktor seperti waktu kita berbaris di sekolah sama menyesuaikan jam sembahyang, lanjut ke jam belajar itu masih kadang sesuai, kadang tidak sesuai, tergantung situasional. Dan juga mungkin terkait sarana prasarana yang ada beberapa kurang memadai, ada yang masih barangnya layak, ada yang masih yang sudah tidak layak. Itu saja Kak Fasil. Dan juga mungkin ada beberapa kekurangan saya dalam mengawali pembelajaran seperti ice breaking dan juga penyampaian awal dalam pembelajaran. Itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gustut. Nah, Kakak saya lihat dari persiapan belajar Kakak itu hampir sebagian besar 7. Kenapa tidak 9? Kenapa tidak 10? Gitu. Nah, dari sana kita harus bisa. Dan kita harus yakin terkait dengan kesiapan-kesiapan kita yang harus kita pelajari. Setidaknya guru olahraga itu yakin dengan dirinya sendiri bahwa mampu dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik siap maupun tidak siap, itu berani mengambil tindakan antara kemampuan dengan penerapan itu bisa disesuaikan nanti pada saat di lapangan. Nah itu. Makanya dari itu bagi saya kalau 7 itu
apa ya namanya, kurang maksimal ya, setidaknya bisa mengambil nilai 9 ataukah 8. Karena tidak mungkin juga kita bisa mengambil persiapannya itu 10, tidak mungkin. Karena pasti akan ada kekurangan di dalam diri masing-masing begitu. Kalau saya sendiri. Nah, begitu kalau saya lihat. Nah, itu dari Kakak ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini kita akan menerapkan tujuan yang akan kita lakukan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang lagi sebentar kita terapkan. Refleksi awal. Pembelajaran berbasis proyek. Coba saya minta salah satu dari kakak, apa sih pembelajaran yang berbasis proyek itu? Yang mau silakan. Ya, Kak Yede silakan. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Jadi mohon izin dengan kakak yang lainnya juga. Di sini pembelajaran berbasis proyek atau bisa disingkat biasanya PJBL ya. Pernah saya lakukan secara konsep. Intinya di pemikiran saya PJBL ini adalah bagaimana kita merancang pembelajaran agar siswa itu bisa menciptakan suatu produk, baik itu dari segi produk itu sendiri berupa benda 3D atau berupa misalnya program latihan yang bisa diterapkan secara langsung, atau bisa juga menerapkan membuat suatu kejuaraan mini game yang mungkin ruang lingkupnya di kelas itu sendiri atau di satu angkatan, di misalnya di kelas 11 saja. Seperti itu Kak Fasil. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Yedi. Kak Ari, silakan Kak Ari. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi memang ingin menambahkan apa yang disampaikan Kak Yedi itu memang benar. Jadi apa yang dibilang Kak Yedi itu intinya berbasis proyek itu bagaimana proyek yang nyata yang dibuat oleh peserta didik. Jadi yang bisa relevan, yang bisa digunakan pada kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi aktif. Pada saat pembelajaran itu aktif, peserta didik akan berkolaboratif satu sama yang lain, bagaimana menemukan solusi, bagaimana menemukan masalah, sehingga produk yang dibuat itu bisa lebih maksimal lagi dengan tujuan agar pembelajaran semakin meningkat walaupun sebelumnya minat belajarnya rendah. Jadi dengan nanti membuat proyek, maka keaktifan siswa itu akan semakin meningkat. Demikian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ari. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Yede dan Kak Ari itu memang benar, bahwa berbasis proyek itu setidaknya kita mengajar peserta didik itu dapat memunculkan suatu hasil yang didapatkan dengan produk-produk yang kita terapkan, ataukah dengan penerapan dalam pembelajaran itu yang kita praktekkan. Nah itu, setidaknya hasil yang diperoleh dan dihasilkan itu sesuai dan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nantinya ke depan dapat menjadikan pandangan dan pengalaman untuk generasi peserta didik selanjutnya. Itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, apakah ini bisa berjalan lancar? Apakah tidak? Begitu. Dan jawaban dari ini semua, bila mana kakak sudah menerapkan itu nantinya, pasti akan mengetahui hasil dari soal yang muncul pada hari ini. Makanya sebelum kita melakukan rencana tindak lanjut itu, berarti kita belum mengetahui hasil yang kita dapatkan. Seperti apa hasil yang kita dapatkan. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran?
Nah, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, itu. Nah, ini akan muncul ketika kita sudah melakukan yang namanya perencanaan tindak lanjut terkait dengan komunitas belajar, begitu. Nah, semata-mata nantinya dari acuan yang sudah lakukan, setidaknya nanti kita bisa berkoordinasi terkait dengan adanya suatu masukan maupun pertanyaan yang akan muncul di dalam rencana tindak lanjut ke depan. Terus bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran terkait dengan peserta didik? Nah, ini bila mana nantinya kita sudah menerapkan perencanaan itu dan kita turunkan kepada peserta didik, setelah itu kita adanya suatu istilahnya kuis ataukah pertanyaan kepada peserta didik, dari sana kita akan mendapatkan hasil dari voice, choice, dan ownership. Nah, yang nantinya itu diutarakan oleh peserta didik masing-masing, begitu. Nah, tujuan dari paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK, yaitu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini. Kakak, untuk keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya yakin pasti semua sudah melaksanakan ini dan sudah mampu untuk menerapkan ini dengan baik dan lancar. Namun, adapun keterampilan menggerakkan rekan sejawat, nah ini terkadang agak sedikit kita apa istilahnya kesusahan atau kebingungan dalam rangka bila mana nantinya rekan sejawat itu yang ada di sekolah masing-masing sangat mendukung dengan adanya rencana tindak lanjut kita dan program yang kita lakukan itu pasti bisa berjalan dengan baik. Namun bila mana nantinya adanya selisih pendapat, selisih paham terkait adanya kita melaksanakan RTL tindak lanjut terkait dengan komunitas belajar, itu pasti akan tidak mampu berjalan. Nah, itu. Setidaknya ada kesenjangan ataukah adanya perbedaan pendapat di dalam kita melakukan rencana tindak lanjut. Begitu. Yang ketiga, penyampaian RTL. Nah, dari penyampaian RTL, Kakak bisa baca dan bisa pedomani. Silakan Kakak baca apa yang menjadi rencana tindak lanjut ke depan yang akan nanti Kakak buat sesuai dengan RTL yang ditugaskan di LMS. Silakan dipahami. Sudah? Bisa dibaca, Kak? Sudah? Sudah selesai dibaca? Kalau sudah, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, gas. Yang dimana nanti Kakak menyesuaikan dengan rencana tindak lanjut yang dikembangkan kepada bersama-sama dengan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK.
Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, D. Rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, notulen, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, dokumen lain yang relevan. Nah, itu. Dan adapun rencana tindak lanjut dari RTL yang telah nantinya kakak buat, itu sesuaikan dengan mode penugasan mandiri. Itu. Terus tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, itu. Nah, kakak nantinya akan membuat perencanaan, yaitu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang rencana yaitu bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar dengan 9 slide. Berarti kakak akan membuat PPT ataukah kayak apa namanya, Canva, itu boleh berupa 9 slide. Yang 9 slide itu terdiri dari komponen program. 1. Judul program, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. 7. Rencana evaluasi. 8. Kemungkinan tantangan. Yang 9 adalah berupa foto, video, maupun rekaman yang kakak lakukan di sekolah. Itu nanti kakak akan buat ada 9 slide yang tercantum di RTL nantinya di masing-masing peserta PKG ini. Nanti silakan, mungkin kakak yang kemarin misalkan yang kemarin mau boti atau apa, itu kakak rancang agar menjadi 9 slide yang dikembangkan begitu. Nah, itu nanti ya kakak sesuaikan juga dengan due date. Nanti kakak bisa lihat di LMS-nya masing-masing. Nah, untuk itu kakak sekian dulu. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami kakak? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. 1. Judul program kegiatan. Nah, judul itu menyesuaikan dengan penjelasan tentang komponen, yang dimana nantinya harus sesuai dengan apa yang menjadi perintah yang dilaksanakan pada saat acuan yang ada di LMS. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang ya terkaitan dengan penjelasan yang terkait dengan voice, choice, dan ownership, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan. Terus yang ketiga yaitu tujuan program. Di sana harus jelas tujuannya seperti apa. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan masing-masing. Terus yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
setidaknya di sini menyangkut tentang kokurikuler ya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Itu setidaknya ada mitra. Mitra itu berkaitan dengan komunitas belajar yang lain, ataukah kakak mampu untuk berkomunikasi dengan pihak umum, itu bisa, boleh. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau kelas sekolah. Dan ini menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Apabila tidak ada sumber daya yang dimiliki, jangan dipaksakan, kita gunakan sesuai dengan sumber daya yang ada. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas dan pemilikan kelas itu harus sesuai dengan kapasitas kelas. Yang tujuh, rencana evaluasi yang di sini menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari segi apa, tujuannya apa, dan hasilnya nanti seperti apa. Terus yang ke-8, kemungkinan tantangan. Adapun tantangan yang nanti akan ditindaklanjuti itu seperti apa, itu harus kita siapkan sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu ada foto dan rekaman maupun video yang nantinya kakak upload di 9 slide itu. Nah, itu dulu kakak. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Silakan, Kak Ari. Mohon izin Kak bertanya. Kegiatan KBS yang kemarin itu kan saya melakukan modifikasi alat. Kemudian karena ini kegiatannya berimbas pada satu sekolah, berarti kan semua harus mengena ya Kak ya. Apakah boleh saya mengganti RTL saya yang sebelumnya yang modifikasi itu pada kegiatan yang bisa yang bisa diaplikasikan ke sekolah, satu sekolah gitu Kak, bisa Kak ya? Kak Fasil, Kak Fasil, Kak Fasil, Kak Fasil, Kak Fasil paketnya habis. Bisa didengar, Kak Ari? Oh, bisa Kak. Gimana Kak? Apakah bisa? Ya, nah itu. Nah, dari acuan yang kemarin saya sudah bilang, kemarin dengan adanya kita merencanakan perencanaan program, kan begitu. Nah, dengan KBS itu nantinya akan ini berdampak dan berimbas untuk selanjutnya. Namun apabila kita akan mengganti apa yang sudah kita buat, itu boleh, tapi sesuaikan dengan acuan dan perencanaan yang ada di dalam penerapan yang kita buat, begitu. Boleh saja. Tapi tidak ada yang sudah di sekolah, dalam artian begini, KBS yang sudah ada di sekolah itu jangan itu dipakai kembali, begitu. Kita buat perencanaan yang lain. Nanti itu sebagai mitra kita dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut nanti gitu. Boleh. Kari, udah jelas? Sudah Kak, sudah. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk yang lain? Sedikit Kak Fasil, ingin bertanya terkait orang-orang yang akan ada di kegiatan ini. Apakah kan kebetulan guru-guru yang lain juga sedang sibuk nih, banyak kesibukannya. Apakah boleh simulasinya itu menggunakan murid ya? Begini Kak Gustaf, nanti kita simulasi pasti kita bersama dengan peserta didik. Namun dari awal perencanaan program ini kita harus juga koordinasi dengan beberapa guru, ya. Setidaknya kita semua dengan kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Setelah itu hasil dari itu baru kita turunkan kepada peserta didik. Nah itulah yang namanya menyangkut terkait dengan program ini yang berbasis
yang berpusat pada peserta didik. Begitu maksudnya Kak Gustur. Kalau kita bersama dengan peserta didik saja, kita nanti belum ada konfirmasi karena ini adalah adanya masukan dan tanggapan juga dari beberapa seorang guru karena nanti berupa video ataukah foto yang ada di dalam slide terakhir itu pasti kita memasukkan video dan foto guru dan semuanya yang ada di sekolah itu. Begitu. Begitu Kak Gustur. Begini Kak, yang saya tangkap berarti kan kita buat RTL ini dulu kita sosialisasikan kepada kepala sekolah dan rekan guru-guru yang lain Ya. begitu. Selanjutnya Ya. kita terapkan ke peserta didik begitu kan Kak ya? Iya, betul. Nah, Betul, dalam seperti itu. dalam penerapan ke kepala sekolah dan guru-guru itu harus berupa video apa boleh dokumentasi saja? Dokumentasi nanti kalau dia video, nanti itu videonya itu disertakan link di bawahnya Kak Gustur. Bila mana nanti di bawahnya kan ada video. Kalau dia berupa Canva tanpa dimasukkan linknya itu kan tidak bisa mutar dia. Itu. Nanti sertakan link di bawahnya nanti bisa dilihat nanti di link tersebut apakah itu memang betul-betul pembelajarannya seperti itu begitu. Begitu Kak Gustur. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya, sudah jelas Kak Gustur ya? Sudah Kak. Nah, untuk yang lain ada pertanyaan? Kak Sudi, sudah jelas Kak Sudi? Sudah Kak. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan ya. Tadi kita mulai dari jam 9.20 Kak. Kita 45 menit berarti berakhir di jam 10 ya. 10 ya. Betul. Baik, saya lanjutkan ya Kak ya. Nah, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Nah, seperti apa yang saya bilang tadi, di sini kita pasti keterkaitan adanya ke semua program yang ada di sekolah masing-masing. Apabila di sekolah tersebut sudah ada komunitas, berarti di sana kita akan digunakan manfaatnya untuk sebagai mitra dalam penerapan kita untuk melakukan rencana tindak lanjut begitu. Nah, ini adalah lini masa rencana tindak lanjut ya. Yang pertama yaitu penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, penyusunan dan unggah di LMS RTL sesuai dengan penerapan yang akan lakukan. Setelah itu penilaian, terus umpan balik. Nah, ini yang akan berjalan nantinya. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Nah, Kakak dari RTL tadi, rencana tindak lanjut tadi, apakah sudah pas terkait dengan kakak yang akan nanti kerjakan di LMS begitu. Mungkin silakan dari kakak, saya izin stop sharing dulu. Kita santai saja kakak ya, karena waktu juga mepet ya. Silakan masukkan mungkin dari kakak terkait dengan tindak lanjut yang akan kakak buat sesuai dengan 9 slide tersebut. Itu seperti apa? Mungkin masih ada yang bingung, apakah ragu, bisa dipertanyakan. Kak Surya, sudah pas? Sudah Kak, nanti yang masih gini bingung nanti saya kan bisa
sharing-sharing sama teman-teman gini. Kita Oke, sambil kolaborasi. jalan. Siap, Kak. Kak Wawan, Ya, sambil jalan juga, Kak. jalan di mana Kak Wawan? Maksudnya sambil dikomunikasikan nanti sama teman-teman. Apa mungkin Oh, yang kurang begitu. atau enggak. Oke. Terima kasih, Kak. Mantap sekali Kak Wawan. Nanti jangan terlalu panjang jalannya Kak Wawan, baliknya nanti susah, pulangnya susah nanti. Siap, terima kasih, Kak. Cukup 9 slide aja Kak Wawan. Kak Sabda, gimana Kak Sabda? Kak Gustut, silakan Kak Gustut. Izin Kak ya bertanya nih lagi sedikit saja terkait RTL yang tadi. Kita kan buat video sosialisasinya sama kepala sekolah dan guru-guru. Selanjutnya diterapkan kepada peserta didik. Itu videonya jadi satu video apa diedit atau dipisah-pisah gitu? Atau diedit menjadi satu video? Boleh, diputus-putus. Diputus-putus boleh. Di apa namanya? Disambung boleh. Begitu. Setidaknya mungkin kalau dia diputus-putus, kan ada misalkan slide itu. Satu slide itu dicukupkan untuk foto yang ada dan video yang ada begitu. Begitu Kak Gustut. Kalau disambung juga boleh gitu. Sudah jelas Kak Gustut? Sudah cukup jelas Kak. Ya, oke. Terima kasih. Kak Yede, silakan Kak Yede. Terima kasih Kak Fasil. Sedikit bertanya terkait dengan RTL dan di sana kan ada video yang ditanyakan seperti Kak Gustut juga, itu kan bagaimana videonya boleh diedit atau tidak. Mungkin ada durasi tertentu tidak untuk videonya? Oh, enggak ada Kak Yede. Nanti sesuaikan dengan di sana Kak Yede. Gitu. Nanti Oke, jadi gimana? Kalau videonya itu misalkan di drive, di link drive, biasanya itu agak sulit kita buka. Namun kalau bisa nanti di sana dimasukkan ke YouTube, bisa langsung jelas kelihatan kalau kita klik. Nanti kalau dia di drive-nya itu, terkadang kita tidak bisa kebagi ke semua itu sulit kita buka biasanya. Itu kayak ini. Nah itu aja ininya. Kalau masalah durasi itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi yang kita dokumentasikan ini adalah kegiatan RTL tindak lanjut yang kita silakan sampaikan ke guru kan seperti itu ya, dengan kombel ya. Ya, betul. Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih Kak Fasil. Oke. Kak Sabdo, sudah? Sudah Kak, sambil jalan. Ya. Jangan lewat ke selatan Kak Sabdo, nanti nyebur di Pangkung. Kak Yogi, sudah Kak Yogi? Sudah Kak Fasil, nanti sambil jalan. Oke. Sudah Kak. Kak Dian nanti silakan ditindaklanjuti Kak Dian ya, terkait dengan kita pelaksanaan pembuatan RTL. Nanti dari perencanaan RTL yang 9 slide itu nanti saya akan kirimkan nanti acuan-acuannya, dan di LMS pun juga sudah ada acuannya begitu. Silakan Kak Dwi, silakan. Terima kasih Kak Fasil. Ya, untuk waktu kapan terakhir dikumpul Kak Fasil? Nah, untuk waktu di sana ada di Kak Dwi, di LMS itu di pengiriman RTL gitu. Kalau nggak salah. Oh, iya. Di RTL, terima kasih Kak. kalau nggak salah ada urutannya di RTL, kalau nggak salah paling bawah dia tuh. Itu ada rasanya. Kalau nggak salah ya. Itu coba dicek nanti di sana ada pengunggahan untuk apa namanya RTL-nya itu Kak Dwi. Oh, iya, nggih. Terima kasih Kak Fasil. Ya, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai lewat due date-nya. Gitu. Ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kakak yang lain. Kak Wipra. Gimana Kak Wipra?
Ya, sambil jalan Kak Fasil, nanti saling komunikasi dengan teman-teman. Oke, Kak Yupra. Kalau begitu saya lanjutkan ya Kak ya. Baik ya Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, yaitu kita dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Memahami penugasan rencana tindak lanjut, seperti apa yang dibilang tadi. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Yang dimana dari pembahasan tadi kita sudah membahas terkait dengan perencanaan RTL 9 slide itu yang akan kita buat dan kita rancang sesuai dengan penerapan yang ada di sekolah kakak masing-masing. Begitu. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah itu. Semoga nanti dari RTL yang kakak buat itu, kakak bisa upload ke YouTube. Nanti mohon juga dibagikan kepada semua. Nanti siapa tahu nanti dari RTL itu bisa menjadi panutan untuk acuan kepada yang lainnya. Begitu. Untuk pembelajaran kita ini sesi kita kali ini sudah selesai. Namun nanti dari perjalanan kakak masing-masing mohon nanti ditindaklanjuti dan secara maksimal. Jangan terlalu sulit untuk merangkai atau membuatnya. Kita bikin simpel aja, gitu. Agar tidak terlalu payah dalam kita membuat RTL. Mungkin sekian dulu ya Kak. Saya izin stop sharing ya. Bagaimana kakak semuanya? Sudah jelas, sudah bisa dipahami terkait dengan Sudah. Pembuatan Baik, terima kasih atas waktunya Kak Wasil. Ini kita kan membuat kombel di komunitas kombel videonya. Apa ini langsung melibatkan peserta didik? Apa tidak? Apa kita di kombel guru saja? Apa nantinya baru diterapkan ke peserta didik? Demikian Kak Wasil. Ya, terkait membuat video di di komunitas kombel ini kan kita membuat RTL dan sebagainya. Ini kita kan langsung melibatkan peserta didik apa cuma di guru-guru saja? Apa nanti setelah di kombel guru baru kita ke peserta didik gitu. Nah, itu dah. Kita di kombel dengan guru-guru. Setelah itu baru kita turunkan kepada peserta didik. Apa yang menjadi acuan dalam kita RTL itu. Begitu Kak Sudi. Yang menjadi nantinya program untuk kemajuan peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Begitu Kak Sudi. Sudah jelas Kak Yudi? Siap. Sudah Kak Wasil. Siap. Oke. Mungkin dari kakak yang lain ada masukan, pertanyaan? Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Terima kasih atas waktunya. Menyambung pertanyaan dari Kak Sudi, mungkin yang menjadi pertanyaan
bagi saya adalah karena saya rencanakan KBS itu adalah setelah ulangan dan melihat juga terakhir mengumpulkan tugas ini di ELMS adalah tanggal 16. Saya rasa agak susah Kak Fasil, soalnya yang saya rencanakan itu lebih jauh dari waktu pengumpulan. Maksud saya begini, ini rencana tidak lanjut ini kita buat, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan guru di Kombal, mencari referensi, mencari umpan balik, kan seperti itu Kak Fasil ya. Kemudian yang dikumpul nanti di tagihan RDL itu apakah harus dengan hasil yang akan kita terapkan atau cukup di kegiatan penyampaian di Kombal terkait dengan program yang apa kita buat. Nah, itu pertanyaan saya Kak Fasil. Oke, sudah Kak Yudi. Nah, itu sesuaikan Kak Yudi ya. Apa yang kita koordinasikan terkait di Kombal, itu hasil dari itu harus kita turunkan kepada peserta didik. Nah, itu Kak Yudi. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan penerapan dan hasil-hasil dari setelah kita melakukan RTL, di mana kekurangan kita dan di mana adanya kelebihan kita. Nah, di sana Kak Yudi. Sudah jelas Kak Yudi? Oke, siap. Terima kasih. Jelas. Ya. Jangan nanti berbeda. Pada saat Kombal kita dengan program lain, tapi di acuan dengan peserta didik itu dengan program yang lain. Tidak nyambung nanti Kak Yudi. Apalagi adanya perekaman, adanya video syutingan itu nanti tidak nyambung dia dengan apa yang kita buat, begitu. Sudah jelas Kak Yudi ya? Jelas Kak. Terima kasih Kak Fasil. Oke. Mungkin dari kakak yang lain ada pertanyaan dan masukan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas ya Kak, ya. Ada pertanyaan lagi? Kak Surya? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, kalau sudah, mungkin pertemuan kita kali ini kita sudahi sampai di sini ya. Terima kasih Kak ya, karena waktu juga sudah. Kita mulai dari jam 9.20, kita berakhir di jam 10.15 ya. Nah, karena waktu, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya harapkan nantinya Kakak membuat RTL tidak melewati dari 2 date yang ada. Nah, itu juga sesuaikan dengan apa yang menjadi perencanaan dan tindak lanjut Kakak di masing-masing sekolah. Nah, itu. Nah, mungkin itu Kakak ya. Masukan dari saya. Dan harapan juga saya kepada Kakak semua, mohon untuk tugas yang ada di LMS, ya, ada tugas di LMS itu mohon dilihat-lihat dan dibuka dan dikerjakan agar tidak melewati dari 2 date. Itu aja dari Kakak semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kegiatan kita hari ini. Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Bisa dijalankan ya Kak? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih ya Kak ya untuk pertemuan tatap maya kita kali ini. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat selama kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti saya bilang, manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Namun kita akan memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada. Itu. Nah, terima kasih ya Kak semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat. Jangan lupa generasi adalah masa depan bangsa. Terima kasih ya Kak semuanya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan.
sebelum kita tutup dengan doa, kita foto dulu sejenak kakak. Kamera, siapa yang foto? Bapak Oke, Is. persiapan. Pak Is. Tidak ada yang buka kamera nih. Ai. 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Kak Kurniawan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Kak Faiz. Oke ya Kak, ya sebelum kita akhiri kita tutup dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan ke depan kita tetap dilancarkan. Dan saya infokan ya Kak, kita lagi sedikit melaksanakan kegiatan PKG ini. Kalau nggak salah kita lagi 3 Zoom ya. Itu. Lagi sedikit sekali. Itu. Oke, ya Kak. Sebelum kita tutup, mari kita doa dulu. Yang mimpin doa, silakan. Doa penutup. Kak Kurniawan, silakan Kak Kurniawan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Kurniawan. Kakak semuanya, terima kasih untuk perjalanan hari ini. Ya, saya izin, saya stop record ya.